بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mas'alatun, permasalahan. Hukmu shaumil musafir, hukum puasanya seorang musafir. Ikhtalafal ulama, para ulama beda pendapat. Halil fitru afdol au anna shaum makruh, apakah tidak berpuasa itu yang lebih afdol, ataukah puasa hukumnya makruh bagi musafir? Au anna shaum haram, ataukah puasa hukumnya haram? Fa'ala ra'yi Abi Muhammad, berdasarkan ra'yu Abu Muhammad bin Man, nasihin Syu'bah, Abu Muhammad bin Man. Fa'ala ra'yi Abi Muhammad, berdasarkan ra'yunya Abu Muhammad, as-shaumu haram walau shoma lam yujzi'hu. Menurut Abu Muhammad, puasa itu hukumnya haram. Kalau puasa enggak sah. Abu Muhammad bin Man dafah. Abu Muhammad bin siapa? Mus'ab. Siapa? Ini yang online, si Firhan. Mana Firhan? Abu Muhammad bin siapa ini? Nah, Abu Muhammad lagi antum. Nah, ini tadi bocor nih Abu Muhammad bin Ahmad. Enggak, Abu Muhammad. Abu Muhammad Ibnu Hazm. Abu Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi. Abu Muhammad Ibnu Hazm. Walakin hadza qaulun ba'idun minas shawab. Akan tetapi pendapat Ibnu Hazm ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Li'anna hadza min babir rukhsah. Ini bab rukhsah. Wa dalilu ala hadza. Dalil yang menunjukkan pendapat Ibnu Hazm ini jauh dari shawab. Anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumun wa yuftirun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Para sahabat Nabi itu ada yang puasa, ada yang tidak puasa bersama Nabi ketika safar. Walam ya'ibis shaimu 'alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tak puasa. Walal muftir 'alas shaim. Juga orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang sedang puasa. Jelas ya? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu kana yasum. Nabi sendiri beliau dulu puasa. Disebutkan ketika kondisi safar panas tidak ada yang puasa kecuali apa? Nabi dan Abdullah bin Rawaha. Faswab annal musafira lahu thalath halat. Pendapat yang shawab, pendapat yang benar, musafir itu ada 3 kondisi. Al-ula, kondisi yang pertama, alla yakuna li shaumihi maziyya ala fitrihi. Kondisi yang pertama, bagi puasanya tadi tidak ada keistimewaan atas tidak puasanya dia. Wala li fitrihi maziyatun ala shaumihi. Dan juga sebaliknya, tidak ada keistimewaan bagi tak berpuasa atas tindakan puasanya dia. Difahami? Maksudnya itu sawa, 50-50. Puasa sama, tidak puasa sama baik. Fa fi hadhil hal yakunu shaum afdol. Maka kalau kondisi seperti ini puasa lebih afdol lahu bagi dia lil adillah al atiyah
berdasarkan dalil berikut ini. Awalan, faham, tergambar? Antum misalkan Kak Doni, antum bermobil, nak safar kemana? Anggap yang jalannya bagus, ke jangan Lampung terlalu jauh, kayak Agung lewatkan dikit, mana pintu tol? Tol Prabu lah ya, tol Prabu ya. Masalahnya kalau tol lintas timur itu Kayu Agung, sudah Kayu Agungnya jauh, agak jauh. Prabu lah, anggap tol Prabu. Yang antum naik ini tadi, ya mobil nyaman lah, Innova misalkan ber-AC atau Avanza. Kalau naik carry, angkot saku itu mungkin keringatan. Nah, kalau tidak ada perbedaan, kondisinya sama saja, maka yang afdal antum berpuasa. Alasannya, anna hadza fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan Rasul. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fi yaumi syadidil har. Dulu kami bersama Nabi di bulan Ramadan pada hari yang syadidil har, sangat panas. Hatta inna ahadana la yadha'u yadahu ala ra'si min syiddatil har. Sampai-sampai salah seorang dari kami itu ada yang meletakkan tangannya di atas kepala. Dikarenakan panasnya cuaca, sangat panas. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Tidak ada di kalangan kami yang puasa kecuali Rasul dan Abdullah bin Rawaha. Cuaca panas, terik. Kata Abu Darda, tidak ada yang puasa kecuali Rasul dan Abdullah bin Rawaha. Kenapa Rasul puasa? Ya kuat. Kalau kuat tidak masalah. Wa shaumu la yashqu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam huna. Puasa di sini tidak memberatkan Rasul. Li'annahu la yaf'alu illal arfaq wal afdal. Dan dikarenakan Rasul juga tidaklah mengerjakan melainkan perkara yang nyaman dan lebih afdol. Nyaman bagi Rasul puasa, ya puasa. Difahami? Tsaniyan, annahu asra' fi ibra'iz zimmah. Alasan yang kedua, kalau dia puasa musafir tadi lebih cepat dalam melepaskan tanggung jawab zimmah. Li'annal qadha yata'akhir. Dikarenakan qadha itu belakangan, yata'akhir, bisa telat. Ya benar? Salisan, yang ketiga, annahu ashal 'alal mukallaf ghaliban. Nah, puasa itu di bulan Ramadan bagi musafir yang kuat tadi itu kadang lebih mudah, lebih gampang. Kenapa? Li'anna shauma wal fitra ma'an nas ashal. Dikarenakan puasa dan tidak puasa bersamaan umat manusia itu lebih mudah, lebih gampang min ayyasta'nifas shaum ba'du, dibandingkan dia mulai puasa setelah bareng-bareng orang. Kama huwa mujarrabun wa ma'rufun, sebagaimana sudah terpraktek dan sudah ma'ruf. Ya benar? Contoh ya. Ketika di bulan Ramadan kita kan puasa, itu kan lebih mudah. Cobalah antum puasa sendirian. Si antum puasa Senin ya? Senin puasa. Kan rame-rame. Lebih gampang apa enggak? Lebih gampang, lebih tersemangati. Coba kalau antum puasa hari Selasa. Antum pengen puasa Daud. Santri yang lain puasanya Senin Kemis. Antum puasa apa Syu'bah? Puasa Daud. Iya, antum enggak puasa Daud. Nah, antum puasa Daud ya. Tapi dia udah terbiasa. Kalau udah terbiasa ini nyaman, santai. Nggak masalah biasanya. Yang jarang puasa. Ya. Makanya saya Utsaimin ngomong ghaliban. Ghalibnya ya. Antum jarang puasa. Kemudian antum pengen puasa di luar Ramadan. Wong lain makan, antumnya puasa. Berat dah kira-kira? Berat. Berbeda dengan sama-sama puasa. Cobalah misalkan antum mendapatkan ujian contoh yang berbarengan. Ada gempa, seluruh rumah utuh, rumahnya antum hancur. Stres nggak antum? Stres.
Ya enggak? Beda dengan ada gempa, seluruh kota Madia hancur rumahnya. Termasuk rumah antum. Beban enggak? Tak terlalu beban. Kenapa? Sama-sama. Orang juga menderita, bukan kita dewek. Difahami? Puasa tadi, kalau kita puasa di bulan Ramadan, yang lapar itu bukan kita juga. Fasi juga ngeler. Ya enggak? Nanda juga lemes. Azam apalagi setiap pagi lemes terus, puasa tak puasa, lemes. Beda posisinya tadi. Jelas kan? Nah, itu contoh. Biarlah azam, biarlah. Tidur itu bagian dari kenikmatan dunia. Ya, jangan diganggu. Ada 3 kenikmatan dunia. 1 makan, minum, sepaket ya. Kedua tidur. Yang ketiganya untuk orang suami istri. Itulah bagian dari dunia. Berporos pada 3 kenikmatan tadi. Difahami? Di antaranya tidur. Ya, biarkan. Azam sedang menikmati bagian dari dunia. Wa yu'thiruna 'alal hayatid dunya minal ilm. Mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan ilmu. Difahami? Kemudian Rabi'an, yang keempat, annahu yudrikuz zaman minal fadil. Alasan yang keempat kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang puasa tadi mendapati zaman yang fadil, zaman yang istimewa. Apa itu? Zaman Ramadan. Wa huwa Ramadan. Fa inna Ramadan afdal min ghairihi. Dikarenakan Ramadan jauh lebih afdal dibandingkan hari yang lain. Sehingga ketika antum berpuasa di bulan Ramadan, kondisi antum musafir dan antum kuat untuk puasa, itu lebih afdal dibandingkan antum puasa di luar Ramadan qadhaan. Difahami? Fa inna Ramadan afdal min ghairihi li'annahu mahallul wujub. Dikarenakan Ramadan memang tempatnya wajib. Falihadhil adillah yatarajjahu ma dhahaba ilaihi Syafi'i rahimahullah. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka bisa dinyatakan lebih kuatlah, lebih rajih pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, anna sauma afdal fi haqqi man yakunu saum wal fitru indahu sawa. Kata Imam Syafi'i bahwasanya puasa itu lebih afdal bagi orang yang antara puasa dan tidak puasa ketika musafir, indahu sawa, kondisinya sama saja. Difahami? Jelas nasihin? Coba. Nah, itu kondisi yang pertama. Faham? Ya. Kondisi pertama. Ingat baik-baik. Ya. Nanti antum suruh ngisi Ramadan sini sebelum berbuka puasa. Antum siap-siap lah. Sebelum berbuka puasa nanti rolling tuh antum. Bab per bab. Nasihin bab ini, coba bab ini. Ya. Al-halu tsaniyah, kondisi yang kedua. Ayyakunal fitru arfaqu bihi. Kondisi yang kedua yaitu tidak berpuasa itu lebih nyaman, lebih enak bagi dia. Arfaq, lebih enak, lebih nyaman. Fahuna naqul, maka di sini kita katakan innal fitra afdal. Sesungguhnya tidak puasa itu lebih afdal. Wa idza syaqqa alaihi ba'du syai' sara as-shaumu fi haqqihi makruhan. Kalau ternyata ada sebagian kondisi yang agak berat bagi dia, maka kondisi seperti itu puasa makruh. Difahami? Lianna irtikabal masyaqqa ma'a wujudi rukhsah yush'ir bil udul an rukhsatillahi azza wa jalla. Dikarenakan mengerjakan sesuatu yang masyaqqah bersamaan adanya rukhsah itu mengesankan berpaling dari rukhsahnya Allah azza wa jalla. Difahami? Jelas? Contoh pembahasan yang lain. Orang yang tidak mampu sholat berdiri, sholatnya apa? Duduk. Masyaqqa bagi dia al-qiyam, maka sholatnya jalisan, duduk. Tapi masih dipaksakan sama dia sholat berdiri.
dalam keadaan kakinya sudah gemetaran. Apa hukumnya? Makruh. Difahami? Al-halus salisah. Contoh yang ketiga. Kondisi yang ketiga. Ayasyukku alaihi masyaqqatun syadidah. Atau ayasyukku alaihi masyaqqatan syadidah. Kondisi ketiga berat sekali bagi dia. Ghairat muhtamalatin. Enggak sanggup dia. Alhamdulillah. Fahuna yakunu shaum fi haqqi haram. Maka kondisi ketiga seperti ini, puasa fi haqqi haram. Puasa hukumnya haram bagi dia. Jelas? Paham gambarnya Nasin? Nasihin mudik ke Kerawang. Iya, antum Kerawang ya, tempat tinggal ya. Kurnia mana Kurnia? Sakit, Masya Allah Kurnia sakit. Itu mudik ke Karawang. Mudik ke Karawang antum ternyata karena nasihin tidak ada duit untuk naik bus, akhirnya dia numpang di mobil truk. Ya, taulah antum nasihin truk tadi. Tidak ada asi dan tidak pengalaman nasihin naik truk. Haus, kering tenggorokan, badan lesu, lah keringatan, istilah pucat pasi. Tahu tuh? Ya, keringat yang bibir pucat. Nah, gimana kondisinya antum? Kalau kondisi seperti ini, ya, ghairu muhtamalah dan tidak sanggup lagi, yakunu shaum fi haqqi haram. Antum puasa masih, maka hukumnya haram. Ya, kalau masih puasa hukumnya haram. Ya. Ringkasnya. Sebelum Anda lanjutkan, dari sini bisa disimpulkan, puasa bagi musafir itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, apa hukumnya? Afdol. Kondisi kedua hukumnya makruh. Kondisi ketiga hukumnya haram. Jelas? Wa dalilu ala dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma syaka ilaihin nas annahu qad syaqqa alaihimus siyam. Tatkala orang-orang mengeluh kepada Rasul bahwasanya berat bagi mereka untuk puasa, wa annahum yantadiruna ma sayaf'aluna ar-rasul, dan mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasul. Da'a bi ina'in fihi ma'un ba'dal asri. Lalu Rasul minta bawakan air bejana yang dalamnya ada air setelah waktu asar. Wa huwa ala ba'irihi. Ketika itu Rasul di atas onta, fa akhadahu wa syarabahu. Diambil sama Rasul, diminum oleh Rasul, disaksikan oleh banyak sahabat. Wan nas yang dzuruna ilaihi. Sahabat melihat ke Rasul. Tsumma qila lahu ba'da dzalik. Kemudian ada yang melaporkan kepada Rasul, inna ba'dhan nas qad shoma. Ada yang lapor ke Rasul, dia ngomong, ya Rasulullah, sebagian orang masih ada yang mau puasa. Faqal, apa kata Rasul? Ulaikal usat, ulaikal usah. Mereka orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang yang bermaksiat. Kenapa disifati maksiat? Karena menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kondisinya berat bagi mereka untuk puasa, tapi masih puasa. Fawasafahum bil isyan. Rasul mensifati mereka sebagai bermaksiat. Fahadha ma yazharu lana minal adillah fi shaumil musafir. Inilah yang nampak bagi kita dari dalil-dalil yang ada tentang hukum puasanya seorang musafir. Jelas? Sedikit lagi. Wa yatafarra'u ala hadhil mas'alatin. Dan atau wa yatafarra'u ala hadha mas'alatun. Gitu bacanya. Dan tercabang ala hadha atas perkara ini mas'alatun, masalah, suatu masalah. Apa masalahnya? Wahya law safara man la yastati as-sauma li kibarin aw maradin la yurja zawaluhu fama yasna'u. Masalahnya gini. Kalau ada seorang musafir yang tidak mampu berpuasa dikarenakan sudah tua renta, kakek-kakek mbahnya nasihin yang sudah tua renta tidak kuat berpuasa, pengen lihat nasihin di Palembang. Masih tidak mbahnya tuh, masih hidup. Sudah tidak ada lagi. Atau orang yang sakit
dengan penyakit kanker, ya, penyakit kanker. Kanker bener, bukan kantong kering, bukan. Kanker atau sakit apa? Ini sakit parah. Ingin safar. Ya. Famadha yasna. Apa yang harus dia lakukan? Mengqadha atau bayar fidyah? Difahami? Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan, innahu la sauma wa la fidyata alaih. Dia tidak ada puasa, tidak ada fidyah. Li'annahu musafir. Karena dia musafir. Wal fidyah badal anis saum. Fidyah itu kan pengganti puasa. Ya benar. Kan dia tidak bisa puasa. Difahami? Wa saum yasqut fi safar. Puasa gugur ketika safar. Wala sauma alaihi li'annahu ajizun. Dan dia tidak perlu puasa karena dia ajiz. Lakin hadzal ta'lil alil, akan tetapi alasan seperti ini alil, ada penyakitnya, ya. Li'anna hadzal ladzi ala hadzal hal lam yakun as-shaum wajiban fi haqqi aslan. Kenapa? Dikarenakan orang yang kondisinya seperti ini, kondisinya apa? Sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, atau dikarenakan sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhan. Orang yang kondisinya seperti ini, memang puasa tidak wajib bagi dia secara asalnya. Wa innamal wajibu alaihi al-fidyah. Yang wajib bagi dia cuma bayar fidyah. Wal fidyah la farqa fiha baina safari wal hadar. Yang namanya fidyah tidak ada perbedaan antara safar dan mukim. Jelas? Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fa idza safara man la yurja zawalu ajzihi, maka atas dasar ini apabila safar orang yang tidak bisa diharapkan hilangnya kelemahan dia tadi, ketidakmampuan dia, fa innahu kal muqim yalzamu al fidyah, maka dia kondisinya ibarat orang yang mukim, harus bayar fidyah. Fayut'im an kulli yaumin miskinan, dia ngasih makan setiap hari tidak berpuasa satu orang miskin. Wa hadza huwal qaul as-sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Wal qaul bi annahu yasqut anhu shaum wal it'am qaulun dhaifun jiddan lima taqaddam. Adapun pendapat yang menyatakan gugur bagi dia puasa dan it'amnya, fidyahnya, itu qaul yang dhaif jiddan. Jelas? Satu lagi nganyang, ya. Masalah safar, masih masalah safar. Jelas? Jelas Pak Roni? Nah. Enak ya kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin ini. Nah, kalau untuk ngajar awam, ngajar awam, misalkan ikhwan pengen belajar, mungkin yang agak bagus, Syekh Ibnu Utsaimin ada buku namanya Fusul Fisyam, lebih kurang Al-Fusul Fisyam wa Tarawih wa Zakat. Itu lumayan bagus untuk kelas-kelas ikhwan, ya. Yang agak bahasanya mudah. Pemula kelas bahasa Arab, namanya Fusul Fisyam wa Tarawih wa Zakat, lebih kurang gitulah, ya. Lanjut. Mas'alatun, permasalahan. Ini santri puasa ini? Enggak ada. Enggak. Enggak ada yang puasa tuh. Suruh puasa aja. Busuk bani puasa. Kemarin puasa kan? Suruh puasa ayamul bid. Suruh niat puasa dia, niat pada subuh. Kan? Ala kaul. Belum ada yang batal, belum ada yang minum kan? Suruh puasa aja. Naik buat? Hah? Sudah? Oh sudah, kadang sudah. Mas'alatun, permasalahan. Man shoma yauman, orang yang puasa sehari dia udah puasa. Tsumma safara fi atsna'ihi, kemudian di siang hari dia puasa. Difahami? Puasa, safar. Di tengah-tengah dia safar. Gimana gambarannya? Siapa yang nak mudik? Dafa?
Mudik dia. Mudik dah lebaran. Apa? Dafa. Banyak-banyak qiyamul lail dafa. Bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik. Sarana yang terlalu panjang masalah yang ada, kayaknya antum terlalu banyak beban hidup. Asal jangan antum gantung diri di tiang balok itu tadi. Nanti jadi antum mulu di sini. Ya begitulah kehidupan. Yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang ya orang itu belajar, makanya antum bersyukur. Itu Rezi kemarin. Abinya sanggup bayar mondok. Rezinya tidak mau mondok lagi. Nak jago konter bae dia. Nak begawi. Itu si Rezi. Suaranya bagus kan? Mondok dari kecil sama seperti antum. Tamat SD langsung dipondok kan. Tamat mondok dan ada lagi. Orang tua dukung. Sebagian punya jiwa untuk belajar, semangat luar biasa. Orang tua yang tidak dukung. Begitulah kehidupan. Ya. Nah, makanya antum yang ada waktu untuk belajar, orang tua dukung, Masya Allah itu kesempatan. Ya enggak? Allah ya ikhwan, kalau seandainya, mana bukan anak ngomong, kalau seandainya ada yang membiayai kebutuhan anak dan keluarga di Yaman, anak tinggalkan Darul Hadis Palembang ini. Itu baik. Tidak ada kenikmatan ternikmat dan bahagia dalam kehidupan anak, melainkan ketika anak menuntut ilmu. Cuman karena kita mikir, ini anak sudah 4, gimana penderitaannya di Yaman dan yang lainnya. Ya, belum lagi kebutuhan makan, tempat tinggal. Ya, anak yang kuat mungkin badan, ini anak kuat tak menahan panas di Darul Hadis Fuse ketika musim panas. Seakan-akan dalam open. Banyak pertimbangan seperti itu. Padahal kenikmatan, ya intinya mau belajar dimanapun, hatta di Madinah, di Saudi Arabia, di Madinah pun asal ada duit antum gampang. Sekarang ini duit, mau belajar dimanapun bisa asal ada duit. Mau di Yaman katanya susah, panas ini. Kalau ada duit tuh gampang AC. Ya enggak? Taruh AC, kelar urusan. Nanti mati lampu, kan suka mati lampu ya sel bejarere. Beli genset, pasang genset. Ada genset yang kecil seperti kita itu, kipas angin, bisa. Tuh kawan-kawan itu tadi. Cuma masalahnya biaya hidup tidak cukup 5 juta di Yaman bawa anak 4 per bulan. Orang sepasang suami istri saja bisa makan 3 juta per bulan. Pertimbangan seperti itu ya ikhwan. Itu contoh gambaran, walaupun tidak ngarep-ngarep ada orang mau biaya dan yang lainnya. Madorotnya lebih besar. Itu gambaran kalau seandainya, kalau bisa pertimbangan-pertimbangan untuk menuntut ilmu. Makanya dulu Syekh Mukbil bilang, kalau seandainya ana dikasih dunia dan ana harus meninggalkan menuntut ilmu, ana tidak akan meninggalkan menuntut ilmu. Itu Syekh Mukbil. Ya. Tidak ada nikmat yang paling nikmat bagi anak pribadi adalah nikmat ketika menuntut ilmu. Wallahi ya akhi, ketika di Yaman betul-betul tidak kepikir dunia ini tadi. Tanyalah sama Syarif. Yang dipikir itu adalah daras hari ini, daras esok, daras hari ini, daras esok. Belajar itu yang kerjaannya baca Al-Quran di masjid, nongkrong, capek tidur, sama seperti antum yang di masjid ini lah. Tidak kepikir. Kalau sekarang udah kepikir, ya mikirkan begini. Antum tanya sama Ustadz Abu Jarir. Nanti kepikiran, nanti istri lahiran kemana biayanya. Nanti kalau anak punya ini, gimana biayanya ini. Kepikiran namanya dunia. Masyaghilud dunia. Tapi ketika antum menuntut ilmu, mana ada kepikiran dunia? Antum yang pikir belajar. Nikmat. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma'ala ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Duit tidak ada. Antum kalau udah berkeluarga,
tanya sama Pak Roni. Kalau nggak ada duit, kepikiran. Ya udah Pak Roni, kepikiran. Tuh di Yaman nggak ada duit. Duit nggak punya. Antum ada duit nggak? Jarang ya. Ngasih ada duit? Ada. Coba ada duit? Pernah nggak antum ada duit? Di Darul Hadis ini, pernah? Berapa jarak? Berapa hari? Paling sepekan. Ya, Dokter Vicky belum gajian. Itu kita di Yaman kadang nggak ada duit berbulan-bulan. Apalagi kalau dulu kiriman anak itu 2 bulan sekali. Ketika dapat kiriman, langsung anak $100 itu sekitar 1 juta. Nah tukar real 21.000 real. Bayar utang kalau ada utang. Ya. Bayar kitab, beli kitab dulu. 1 juta itu 50% di kitab. Jadi 21.000 dulu sahabat jadinya. 10.000-nya Anda beli kitab. 10.000 untuk menyambung hidup. Pengen beli roti, pengen beli telur rebus, pengen beli, pokoknya sekitar sebulan habis. Itu jatah 2 bulan. Sebulan tidak ada duit. Ya. Tidak ada duit selama sebulan. Ya sudah, sabar. Nah, tapi tidak kepikir nikmatnya menuntut ilmu. Nah, ketika antum berada di tempat menuntut ilmu dan orang tua antum mendukung, ya, itu merupakan nikmat yang tidak bisa ditandingi lagi. Antum akan merasakan kehilangan nikmat tersebut ketika antum sudah pulang dari pondok pesantren. Antum tanyakan sama orang ini, tahun ini banyak anak-anak Jamiah Islamiyah itu pulang. Tanya sama mereka, gimana akhi, Ustadz, setelah antum pulang, baru mereka akan mengatakan, ternyata menuntut ilmu itu enak ya. Yang pulang dari Yaman sama juga yang pulang dari Yaman. Nanti kalau sudah keluar dari Yaman, pulang ada di Indonesia, baru mereka akan merasakan, oh ternyata menuntut ilmu di Yaman itu nikmat. Semuanya setelah keluar pondok pesantren. Ya. Maka antum bersyukurlah bagi yang diberi kesempatan waktu untuk belajar. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, man shoma yauman tsumma safara fi athnaihi fi hadhil mas'alah qaulani li ahli ilmi. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna lahu ayyuftira. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Walakin bi syarti kama sanadhkuruhu. Akan tetapi dengan syarat, ada syaratnya sebagaimana yang akan kita sebutkan. Al-qaulu tsani annahu laisa lahu ayyuftir. Tidak boleh bagi dia batalkan puasa. Difahami? Jadi nasihin tadi ingin mudik ke Karawang di tengah-tengah bulan Ramadan, sedang berpuasa, boleh tidak antum batalkan di tengah jalan? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, boleh bagi nasihin batalkan di tengah jalan. Pendapat kedua, tidak boleh bagi nasihin untuk membatalkan di jalan. Wal qaulul awwal huwal masyhur min madhabil Imam Ahmad. Pendapat pertama, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, boleh bagi dia untuk dibatalkan. Wastadallu ala dzalika bi umumi qaulillahi azza wa jalla. Mereka berdalil dengan firman Allah azza wa jalla, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Yakni fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra. Yakni tatkala dia membatalkan puasa, maka dia mengganti di hari yang lain. Wa hadzal an safara. Ini dia sedang safar. Ya. Wasara ala safarin, dan dia berada di atas kondisi musafir, fayasduq alaihi annahu mimman rukhisa lahu bil fitri fayuftir. Maka bisa dikatakan bagi dia bahwasanya dia termasuk orang yang dirukhsahkan untuk membatalkan puasa, sehingga dia boleh membatalkan puasa. Wastadallu aidan bima sabata fi sunnah min iftarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi athna'in nahar. Dan juga mereka berdalil dengan hadis yang telah sabit dalam sunnah berupa tindakan Nabi SAW berupa membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Wa alul qaul ats-tsani, sedangkan pendapat yang kedua, allalu, memberikan alasan bi annal insan syuri'a fis shaum,
atau syara'a fi shaum. Seseorang itu sudah memulai puasa. Al-wajib, puasa yang wajib. Falazimahu itmamuhu, wajib disempurnakan. Itu alasan mereka. Kama law syara'a fil qadha fa innahu yalzamu ayyutimmahu. Sebagaimana kalau seseorang sudah memulai mengqadha puasa, maka wajib dia sempurnakan. Wa in kana laula syuru'uhu lam yalzamhu ayyasum. Kalau bukan dikarenakan permulaan dia memang memulai puasa, maka tidak harus bagi dia untuk berpuasa. Yakni lau anna insanan alaihi yaumun min Ramadan, maknanya kalau seseorang punya kewajiban 1 hari bulan Ramadan, faqala asumu ghadan au ba'da ghadin, naqul anta bil khiyar ghadan au ba'da ghadin. Lalu dia mengatakan aku akan berpuasa besok atau lusa, maka kita katakan engkau boleh milih besok atau lusa. Difahami? Itu kalau ada utang boleh milih karena belum dikerjakan. Tapi masalahnya sudah dikerjakan. Difahami? Maksudnya gini, menurut alasan yang kedua nih, masalah qadha misalkan. Nasihin qadha puasa. Qadha. Tiba-tiba siang diajak, ayo kita makan bakso. Dapat undangan. Akhirnya nasihin, boleh enggak batalkan puasa? Nah, di situ. Lakin idza shamahu ghadan falaisa lahu ayyuftira fi athna'i liyasum ba'da ghadin. Akan tetapi kalau dia sudah puasa besok, maka tidak boleh bagi dia membatalkan puasa tersebut di tengah-tengah puasanya untuk melanjutkan puasa esok hari. Di annahu man syara'a fi wajibin haruma alaihi qat'uhu illa li udhrin syar'iyyin. Dikarenakan barang siapa yang sudah masuk kepada perkara yang wajib, haram untuk dia potong melainkan karena udzur syar'i. Was sahih, pendapat yang sahih, al-qaulul awal, yaitu pendapat yang pertama. Apa pendapat apa? Lahu ayyuftir, boleh bagi dia batalkan puasa di tengah-tengah puasanya tadi bagi musafir. Anna lahu ayyuftira idza safara fi asna'il yaum lima sabaqa. Bahwasanya boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya tatkala dia safar di tengah-tengah hari tersebut. Wa amma qiyasu ala man syara'a fi shaumi yaumil qadha fa qiyasun fasidun liwajhain. Adapun kias yang mengatakan dikiaskan seperti orang yang memulai puasa qadha, maka itu kias yang fasid, kias yang rusak, ditinjau dari dua sisi. Al-awwal annahu fi muqabilin nas. Alasan pertama fi muqabalatin nas, bertentangan dengan dalil. Wasani anna man syara'a fi shaumil qadha syara'a fi wajibin la falazimahu. Alasan kedua, orang yang memulai puasa qadha itu memulai pada perkara yang wajib, falazimahu, maka harus bagi dia untuk menyempurnakan. Wa amma saumul musafir fa ghairu wajib. Adapun puasa musafir itu tidak wajib, fala yalzamu itmamuhu, tidak harus dia sempurnakan. Difahami? Qadha itu tidak boleh dibatalkan ya ikhwan. Ya. Tidak boleh dibatalkan. Demikian juga puasa kafarah, puasa yang wajib. Difahami? Tidak boleh dibatalkan. Nantilah. Besok ana dapat undangan hari ini. Batalkan deh. Tidak boleh. Besok aja bilang puasa. Tidak boleh. Sempurnakan. Walakin hal yushtarat ayyufariq qaryatahu. Nah, ini tadi. Ya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah besok.